Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Yuda Pratama dengan NIM 21402149. Saya di sini akan menjelaskan ayat barang titipan atau wadiah dengan mata kuliah tafsir ayat ekonomi dan dosen pengampu Bapak Ali Nurrafiq STHI MAG. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian. Menurut bahasa, al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Itu berarti al-wadi'ah ialah memberikan makna. Yang kedua, al-wadi'ah dari segi bahasa ialah menerima. Seperti seseorang berkata, audatuhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa, al-wadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Selanjutnya, wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad domanah. Yang pertama, wadi'ah yad al-amanah, yaitu wadi'ah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Dalam produk perbankan, contohnya adalah safe deposit box. Yang kedua, wadi'ah yad domanah, yaitu wadi'ah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Saat si pemilik menghendakinya, hasil pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Dalam produk perbankan, contohnya adalah rekening giro atau current account dan rekening tabungan saving account. Selanjutnya, dasar hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanatin ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Maknanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah
fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumus syahadata wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Maknanya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya. Sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya, rukun-rukun wadi'ah. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip atau muwaddi' dan pihak yang menyimpan mustauda. Yang kedua, objek wadi'ah berupa barang yang dititipkan atau wadi'ah. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Yang selanjutnya, syarat wadi'ah. Syarat yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Yang kedua, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Dan yang ketiga, objek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip atau muwaddi'. Selanjutnya, prinsip-prinsip wadi'ah. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dan tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif. Yang B, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip yang ketiga, terhadap pembukaan bank dapat mengenakan penggantinya biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi. Dan prinsip yang keempat, ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Yang kedua, penerima titipan sebagai pemegang amanah, meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harta memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan. Oleh karena itu, penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak tergantung pada pihak penerima titipan. Dan karakteristik yang keempat yaitu dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan wadi'ah yad ad-domanah adalah simpanan giro dan tabungan. Selanjutnya, hukum menerima barang titipan. Yang pertama, sunnah. Sunnah untuk mendapatkan titipan bagi orang yang yakin pada dirinya mampu mengurus apa yang dipercayakan kepadanya. Al-Wadi'ah merupakan salah satu wujud gotong royong yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran.
Gotong royong pada umumnya merupakan hukum sunnah. Disunnahkannya menerima titipan adalah apabila ada orang lain yang layak menerima titipan tersebut. Hukum yang kedua yaitu wajib. Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Yang selanjutnya, haram. Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan berarti memberikan kesempatan, peluang kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan. Hukum yang terakhir yaitu makruh. Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau merusaknya. Pembahasan yang terakhir yaitu rusak atau hilangnya barang titipan. Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah, supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun, Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum berupa dibutuhkan adanya sumpah. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.